Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jumat kedua di bulan Maulid. Jumat kedua di bulan Maulid Allah pertemukan kita di masjid dengan niatan salah satunya untuk mensyukuri ulang tahun FMIPA yang ke-25. Saya ini sebetulnya pernah 15 tahun yang lalu bersama Sanprof santri profesor Sanprof Haris dan kawan-kawan buat majelis di UNS namanya Ar-Raudhah cabang UNS. Itu dulu udah pernah saya buat. Bahkan saya kalau bulan Ramadan buat buka bersama di sini. Majelisnya itu rutinan sepekan sekali. Saya bawa minum, bawa snack sama teman-teman gitu ya. Nah, setelah bertahun-tahun jalan, adat saya begitu. Kalau udah jalan, udah bisa masuk masjid, saya serahkan pada Prof. Haris. Nah, beliau yang melanjutkan. Dan alhamdulillah dilanjutkan dalam bentuk yang jauh lebih besar bersama kawan-kawan beliau, sehingga UNS sekarang menjadi tempat yang jauh lebih menyenangkan untuk mahasiswa dan mahasiswi dalam mencari ketenangan spiritual, ya, ketenangan spiritual. Sekaligus kecerdasan intelektual. Ini bahasanya Habib Novel ya, ketenangan spiritual, kecerdasan intelektual. Saya itu sayangnya hanya lulusan SMA. Sampai hari ini saya lagi nunggu kampus mana yang mau ngasih gelar saya doktor. Karena buku saya, karya saya udah banyak, cuman belum ada yang meminang saya untuk ngasih gelar doktor. Saya tunggu entah dari mana, walaupun doktornya universitas paling pojok di tanah air. Saya butuh itu untuk apa? Karena kadang mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi-mahasiswi kalau ketemu ustadz itu ya ustadz gitu. Tapi kalau ketemu profesor lain dia. Profesor, doktor, itu pandangannya berbeda. Saya mau lengkapi diri saya sebisa mungkin. Kalau perlu profesor, doktor, insinyur dan lain sebagainya, ujung-ujungnya ustaz. Ya, ujung-ujungnya ustaz. Agar apa? Agar ucapan saya bisa lebih banyak manfaatnya. Ya, agar bisa lebih banyak manfaatnya. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Karena itu cara untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain, mengembangkan ya metodologi untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain, itu merupakan upaya yang terbaik yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya lagi berada di kampus UNS ya, di FMIPA, maka bahasa saya agak intelektual, ya, agak intelektual, menyamakan dengan nuansa kawan-kawan mahasiswa. Karena itu saya pakai celana panjang dan berjaket. Karena kalau sarungan nuansanya nuansa Habib Kiai Ustadz gitu ya. Jadi saya mau menunjukkan kalau saya masih muda, cuman lupa semiran tadi. Ya, lupa semiran coklat tua. Jadi agak kelihatan tua dikit. Ini sebetulnya warna putih ini wujud palsu saya. Yang asli itu yang kalau udah disemir gitu. Nah, itu yang asli. Nah, ikhwani rahimakumullah, banyak tadi sudah dijelaskan. Saya mendengar dan menyimak. Masing-masing menyampaikan yang sangat indah. Mulai dari kinerja masjid UNS ini apa saja, ya. Kemudian
bagaimana tadi juga dijelaskan punya dana kurang lebih 1 bulan 100 juta dari infak tunai, dan itu dikembalikan untuk kegiatan mahasiswa dan kegiatan sosial yang lain. Ikhwani rahimakumullah, saya nggak akan bicara panjang dan lebar. Dan pertama saya memohon maaf dulu kalau antum melihat saya duduknya di kursi dari tadi. Ini lantaran paksaan. Saya suka duduk di bawah, apalagi saya ini paling muda di sini. Kanan saya tua-tua, kiri saya tua-tua, gitu kan. Saya dipaksa duduk di kursi. Nah, ada satu istilah, satu aturan dalam dunia pesantren. Saya kan santri ya, dalam dunia pesantren. Imtithalul amri khairun min sulukil adab. Kalau disuruh sama Pak Yai itu nurut saja, nggak usah kayak mikir gitu loh ya. Jangan gaya adab-adaban. Oh, saya mau beradab, saya mau sopan santun. Kalau kamu ngeyeli Pak Yai itu namanya kurang ajar. Kalau Pak Yai udah nyuruh kamu duduk di atas, walaupun Pak Yainya di bawah, nurut saja. Kalau ngeyel namanya kurang ajar. Lah di kanan saya ada kiai, di kiri saya ada kiai yang lagi nyamar jadi profesor gitu loh. Makanya saya nurut-nurut saja, disuruh duduk di atas. Ya, sebetulnya enak di bawah. Ya, tapi ya tugasnya santri nurut. Nah, dalam nurut itu ada barokah. Dalam nurut itu ada barokah. Banyak orang itu kehilangan berkah karena nggak mau nurut. Sementara Islam ini mengedepankan barokah. Makanya kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika naik kapalnya itu, perahu Nabi Nuh itu mintanya apa? Minta dikasih tempat yang berkah. Bukan tempat yang baik, tempat yang luas, tempat yang indah, tapi tempat yang berkah. Kemudian kalau kita lihat di Al-Quran begitu banyak ayat yang menjelaskan keberkahan. Dari bumi dan dari langit itu tidak dikatakan dimunculkan kekayaan, tapi dimunculkan keberkahan. Dan kalau kita lihat muslim yang satu ketemu muslim yang lain, sunnah yang menyampaikan, wajib yang menjawab, tentunya dengan aturan yang dijelaskan syariat. Kalau orang satu ngasih salam orang banyak, maka fardu kifayah menjawabnya. Satu udah menjawab, yang lain kewajibannya gugur. Itu ada ilmunya sendiri. Ilmu bab salam itu satu kitab tebel itu. Kalau nanti banci ketemu banci memberikan salam, hukumnya bagaimana? Ya, banci ketemu wandu ya, memberikan salam hukumnya bagaimana? Laki ketemu perempuan memberikan salam hukumnya bagaimana? Itu pelajaran di pesantren, bukan pelajaran di masjid saat ini. Nah, tapi pelajaran yang terkait dengan tema yang diminta untuk saya sampaikan oleh kawan-kawan dari PSI ya, temanya investasi barokah. Coba lihat salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dulu tuh tertarik dengan kalimat salam ini. Karena Islam tidak sekedar Assalamualaikum. Ya, bukan kesejahteraan untukmu. Salam sejahtera untukmu. Enggak selesai di kalam sejahtera. Assalamualaikum, selamat. Warahmatullah, rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu maknanya udah luasnya luar biasa. Kamu dapat selamat, kamu dapat rahmatnya Allah, tapi nggak berhenti dengan kalimat dan berkahnya Allah. Untuk berkah ini tidak wabarakatuh, enggak, tapi wabarakatuh jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau mendapatkan keselamatan, rahmatnya Allah, dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang unlimited wabarakatuh. Makanya saya mulai merenungkan, ada apa ini? Kok sampai muslim yang satu ketemu muslim yang lain suruh mendoakan agar dapat banyak berkah. Ya, dapat banyak berkah. Karena itu dalam pelajaran tasawuf, dalam ilmu tafsir, kalau kita belajar ilmu hadis sekalipun, di muqaddimah itu selalu dibahas
Ya, di mukadimah selalu dibahas. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang untuk melakukannya perlu proses berpikir. Dzibal itu artinya perlu proses berpikir, bukan gerakan refleks. Kalau orang dilempar menghindar itu namanya refleks. Tapi kalau mau ambil gelas kan ada proses berpikir, gelas, tangan, ada proses berpikir. Maka setiap perkara yang perlu proses berpikir di dalam melakukannya, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan perkara itu bukan perkara yang haram atau makruh, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia putus. Ulama yang menjelaskan, karena bahasa Arab putus itu kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Indonesia kita juga dari Sabang sampai Merauke. Kalau dibilang putus tuh artinya macam-macam. Nah, kalau yang dengar kalimat putus itu remaja lagi jatuh cinta, mungkin putus ya, putus hubungan dengan calon istrinya atau calon suaminya. Kalau putus ini yang bicara orang lagi merger dua perusahaan, oh mungkin putus antara perusahaan satu dengan yang lain. Kita nanya kepada ulama, putus ini maksudnya apa? Ternyata semua ulama mengatakan putus berkahnya. Sehebat apapun kamu makan, sehebat apapun caramu makan, kalau nggak diawali bismillahirrahmanirrahim, nggak ada berkahnya. Sehebat apapun ya kamu berhubungan dengan pasanganmu, kalau nggak diawali dengan bismillah, nggak ada berkahnya. Anaknya jadi anak setan. Naudzubillah min dzalik. Sehebat apapun ya kamu bekerja, kalau keluar dari rumah nggak baca bismillah, semua langkahmu itu nggak ada berkahnya, putus berkahnya. Makanya urusan ini menjadi sangat penting di dalam dunia keilmuan, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lantaran apa? Kalau tidak berkahnya putus. Berarti intinya apa? Intinya cari barokah. Nah, kenapa cari barokah itu penting? Karena berkah didefinisikan al-barokah an-numu. Berkah itu sesuatu yang tumbuh, bukan statis. Ya, kalau statis kan ya sudah segitu ya. Tapi dinamik, dia bergerak terus, tumbuh. Kalau ilmu saya berkah, yang saya sampaikan sekarang ini, tadi saya mendapatkan pencerahan dari ucapan beliau. Ya, beliau kan ngomong sederhana, seakan-akan kan nggak ada yang dengerin gitu ya. Mungkin buat sebagian orang ngomong apa gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau ucapan itu berkah sampai ke telinga saya, masuk ke hati saya, satu saya saja bisa menjadikan beliau. Belum paham maksudnya? Masa mahasiswa gagal paham? Ini ya, beliau menjadi beliau karena dulu pernah mendengarkan ucapan seorang kiai, seorang ustadz, atau ucapan orang tuanya. Nak, belajar yang pinter biar jadi profesor. Mungkin cuma satu itu ucapan. Gak ada ucapan yang lain yang masuk ke telinga, ke hati. Tapi satu ucapan itu berkah, masuk ke telinga beliau-beliau. Didengar, memotivasi satu orang. 60 tahun kemudian tiba-tiba jadi profesor di UNS. Emang ujuk-ujuk? Enggak tuh ya. Semua ada proses. Nah itu barokah. Barokah itu berproses, nunggu, tumbuh, dan semakin besar. Saya enggak ujuk-ujuk jadi Habib Novel Ali terus. Enggak. Ada prosesnya. Oh dulu saya lihat senyumnya Habib Anis. Ya, lihat senyumnya Habib Anis. Tiap ke masjid lihat senyumnya Habib Anis. Saya cinta dengan senyumnya. Memotivasi saya pengen jadi seperti beliau. Pengen jadi seperti beliau. Cuman saya contoh senyumnya. Enak tuh ya. Nyontoh paling gampang kan contoh senyum. Jadi dulu saya setiap ceramah itu latihan mesem. Latihan senyum. Terus hidup latihan senyum. Dikeprok ya senyum ya. Pokoknya apapun senyum saya. Latihan, karena senyum itu kan butuh proses, latihan. Hasilnya, sekarang banyak orang itu yang komentar, saya suka lihat ceramah Habib. Kenapa? Saya kira karena ilmunya. Habib kalau ceramah senyum terus gitu. Jadi itu saja bisa membuat orang tenang. Berarti
satu itu sudah bawa berkah, belum lagi yang lain ya, belum lagi yang lain. Nah, kadang ucapan kita saat ini mungkin yang di ruangan ini nggak menyerap sampai ke hati. Ini disiarkan langsung oleh UNS, ditonton oleh banyak orang, dan terus itu roda akan berputar terus ya. Bola es akan menggelinding terus, jadi semakin besar, semakin besar. Di copy orang, nanti di share lagi, dipotong, di share lagi. Ada satu yang mendengarkan, kemudian berubah. Yang tadinya nggak semangat jadi semangat, yang nggak ngerti jadi pengen tahu, pengen belajar, berubah hidupnya gara-gara majelis ini. Maka majelis ini namanya barokah. Nah, itulah barokah, kita nggak ngerti. Makanya kita jangan meremehkan sekecil apapun langkah kita kalau udah barokah tujuannya. Ya, jangan meremehkan sekecil apapun langkah kita kalau udah barokah tujuannya. Sebab kalau udah tujuannya berkah, nggak mungkin kecil. Seperti bola es tuh, semakin gede dan semakin besar. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah manusia-manusia yang rakus barokah. Ini sebelum kita ngomong investasi berkah, biar kita paham dulu kenapa kita harus investasi berkah, gitu ya. Beliau nanti kalau mau izin jalan silahkan, karena beliau ini manusia-manusia yang punya banyak tugas. Saya juga nanti selesai ceramah saya mau izin jalan juga, karena saya khotib Jum'ah gitu ya. Ini kan hari Jumat, masing-masing punya tugas. Nah, kalau tugasnya teman-teman kan duduk di sini sampai Jumatan gitu ya, jangan cari alasan lain. Nah, ikhwani rahimakumullah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ini bulan Maulid, sekalian kita mengenang Rasulullah SAW. Tidak ada sejarahnya rambut Nabi Muhammad SAW jatuh ke bumi. Cari satu riwayat, kalau ketemu lapor ke saya. Tidak pernah ada sejarah dalam sejarah Islam rambut Nabi Muhammad SAW jatuh ke muka bumi, nggak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW itu kalau cukur rambut ada tim yang menampung rambut beliau, kemudian ada tim yang membagi-bagikan rambut Nabi Muhammad SAW, dan itu atas perintah Nabi Muhammad SAW. Dan ada sahabat yang siap berebutan mengambil rambut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rambut Nabi SAW penuh dengan barokah. Kalau udah kalimat penuh barokah, berarti di situ ada obat, di situ ada keselamatan, di situ ada A sampai Z, segala kebaikan. Tumbuh terus nilai kebaikannya. Karena itu peninggal Nabi Muhammad SAW, sahabiah ataupun sahabat yang punya rambut Nabi SAW yang asli, yang otentik ini ya, bukan asal orang ngaku-ngaku nyabut rambutnya sendiri bilang rambut Nabi gitu ya, enggak. Asli dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang sakit, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Sahih yang lain disebutkan, kalau ada yang sakit, sahabat ini mendatangi rumah sahabat yang punya rambut Nabi Muhammad SAW. Kamu punya rambutnya Rasulullah? Punya. Saya lagi sakit. Itu rambut Rasul ditaruh di cangkir kalau sekarang ya, taruh bejana, diisi air, kemudian diminumkan ke sahabat yang sakit. Airnya, bukan rambutnya. Ya, airnya diminumkan, seketika sembuh. Nah, itu namanya barokah. Contoh, rambut Nabi yang berkah bisa menjadi obat buat orang yang sakit. Tidak ada sejarahnya air wudhu Nabi Muhammad SAW netes jatuh ke bumi. Cek Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setiap kali Nabi Muhammad SAW itu wudhu, kadu, hampir-hampir para sahabat an yaktatilu, berebutan seperti orang yang perang mau bunuh-bunuhan. Berebutan apa? Wudhu, air bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang menerima ya, jangan sampai netes ke bumi. Jangankan kok Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah di pegunungan daerah Magelang, ketemu satu kiai yang solehnya luar biasa. Sampai mau saya hentikan wudhu saya, karena saya wudhu, beliau di bawah saya. Jadi saya wudhu tuh beliau di bawah saya. Nah, yai, jangan, boten, saya mau niru sahabat. Kalau sahabat nerima bekas wudhu Kanjeng Nabi, saya pengen nerima bekas wudhu cucu Nabi katanya. Saya repot, itu kakek saya lain sama saya. Kakek saya ya insya Allah sumbernya barokah. Kalau saya ini sudah kecampuran macam-macam, buatan apa bib? Saya punya keyakinan sendiri. Antum dengan yakinmu, al-madad fil mashhad. Orang kan dapat suatu keyakinannya masing-masing. Itu diterima. Sampai saya cuci kaki itu, air yang ngucur dari kaki saya diterima, diminum. Ini keyakinannya ulama ahlus sunnah wal jamaah, meniru para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Cari apa? Cari barokah.
Makanya tema ini sangat luar biasa. Bukan investasi untuk kaya, bukan. Di luar sana banyak orang yang kaya raya tapi nggak berkah. Nggak berkah apa? Nanti masuk neraka. Kalau masuk neraka berkah enggak? Enggak berkah. Investasi modal apa kalau ujung-ujungnya neraka? Investasi modal apa kalau ujung-ujungnya disiksa di alam kubur? Belum lagi di dunia penuh dengan siksa, nggak tenang jiwanya, banyak masalah dalam pikirannya, nggak pernah mendapatkan kepuasan dalam hidupnya, ketentraman nggak pernah didapatkan. Banyak sekali sumber-sumber yang nggak enak terjadi. Dia yang tahu. Mungkin dia nggak cerita sama orang, tapi orang-orang terdekatnya paham. Ini orang selalu gelisah. Tidur mimpinya nggak enak, bangun tidur badannya pegel semua. Masya Allah. Ada apa nih? What's happened? Nggak barokah. Ya nggak barokah. Tapi sahabat Nabi SAW mengejar keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan yang dilakukan sahabat ditiru oleh generasi setelah sahabat. Tabi'in, tabi'in sampai generasi para ulama. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah dikasih hadiah ya jubah dari Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu ya, karena Imam Syafi'i ngasih kabar gembira kalau beliau mimpi Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hambal dinyatakan Rasul bebas dari segala tuduhan yang dituduhkan orang. Akhirnya bajunya ini dilepas, dihadiahkan kepada pembantunya Imam Syafi'i yang saat itu dijadikan utusan Imam Syafi'i untuk menyampaikan kabar gembira. Kamu bawa kabar gembira buat saya, maka ini baju saya lepas, saya hadiahkan buat kamu. Pulang pembantunya ngadep Imam Syafi'i, laporan. Imam Syafi'i, sudah saya sampaikan, saya dikasih hadiah jubah ini. Saya pinjam dulu jubahnya. Kenapa? Jangan dicuci dulu. Ternyata jubah itu direndam air oleh Imam Syafi'i karena dianggap ini yang menempel badannya Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Ya, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i minum air dari rendaman jubah tersebut dengan kalimat, aku ingin berobat dengan jubah ya yang telah menyentuh tubuh Ahmad bin Hambal yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Ditiru seperti itu. Imam Nawawi madhabnya Syafi'i. Ya, setelah Imam Nawawi wafat, ada seorang ulama yang pengen ketemu Imam Nawawi, ternyata sampai di kotanya Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah meninggal dunia karena meninggal dalam usia muda. Maka nanya, di mana biasa Imam Nawawi mengajar? Di sini. Langsung ulama tadi menciumi setiap lantai di tempat Imam Nawawi pernah berada. Kalimatnya apa? Aku menciumi telapak kaki ini, siapa tahu aku mendapatkan keberkahan dari keberkahan Imam Nawawi. Ini perlakuan orang-orang yang paham nilai barokah. Jadi ngalap berkah itu dicari betul. Makanya orang Indonesia, khususnya yang di Pulau Jawa, mungkin kalau di luar pulau bahasanya berbeda. Dulu itu nggak kenal yang namanya snack. Istilah snack ini kita yang merusak. Nah, nanti pengajian ada snacknya, kita yang merusak. Dulu saya masih kecil nggak kenal snack. Selalu pertanyaannya dari orang tua, dapat berkatan enggak tadi? Betul ya? Dapat berkatan enggak tadi? Ada enggak ngomong dapat roti? Enggak ada. Dapat nasi? Enggak ada. Dapat berkatan enggak tadi? Sekarang dapat snack enggak? Sama wujudnya tapi beda namanya. Karena orang-orang dulu itu suka dengan barokah. Sampai snack saja disebut berkatan. Ya disebut berkatan, bukan senekan. Udah enak ya kayak ular tuh. Snack. Kita kan lidah-lidah Jawa ya. Oh, snack ya, mau bilang snack jadinya snack gitu kan ya. Ularan nanti kan naudzubillah min dzalik. Mungkin sekarang saatnya saya mulai di Majlis Ar-Raudhah ya, alhamdulillah ada berkatannya juga. Allah. Makasih. Jadi berkah ini pentingnya luar biasa. Nah, termasuk dalam investasi. Gimana caranya biar yang kita miliki berkah? Saya misalnya investasi ilmu, biar ilmunya berkah bagaimana? Niat. Kalau niatnya nggak benar, ya nggak akan berkah. Kalau di sini saya niat mau pamer, cari popularitas, cari subscriber, ya walaupun saya nyari, walaupun saya cari subscriber biar banyak gitu kan. Tapi kalau niatnya emang cari subscriber, cuman itu, saya gaya-gaya hanya untuk nambah jumlah subscriber, untuk itu, maka nanti yang paling cepat masuk neraka saya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan.
Begitu dalam kitab Zubat disebutkan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim nggak ngamalkan ilmunya. Orang itu niatnya harus ikhlas, nggak boleh pamer, nggak boleh riya, nggak boleh ujub. Tahu nih ilmunya, tapi nggak diamalkan. Niatnya riya, ujub, pamer, sum'ah. Apa katanya syair Zubat? Ini diambil dari ayat Quran, hadits Nabi, dibuat syair. Ulama kan begitu. Karena kita ini kalau dikasih ayat juga nggak paham. Tadi ayat segitu banyak dibacakan, nggak ada yang paham gitu. Tapi kalau dikasih syair, ulama meringkaskan. Ya, ulama meringkaskan. Nggak semua orang paham ayat-ayat Al-Quran. Inti sarinya Al-Quran, kasih syair. Ya, dikasih nazom, pendek-pendek. Biar apa? Mudah memahami isi Al-Quran. Kalau orang alim berilmu nggak mengamalkan ilmunya, mu'adzab. Dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Jadi masuk nerakanya itu termasuk yang klotrawal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau pengen ilmu saya barokah, nomor satu saya cek niat saya apa. Kalau niat saya ingin menyenangkan orang tua saya, nah itu sumber keberkahan. Biar orang tua saya senang. Oh, lihat anaknya, ternyata anaknya menyampaikan ilmu. Biar orang tua saya yang udah meninggal, almarhum ayah saya di kubur saya dapat banyak pahala. Siang hari ini waktu duha, pahala masuk ke kubur ayah saya. Niat saya seperti itu. Biar kakek terbesar saya, baginda Muhammad SAW, senang lihat cucunya nyampaikan warisannya, yaitu ilmu. Maka otomatis nggak usah saya pikir-pikir, ilmu saya akan berkah. Orang suka, orang nggak suka, Allah menjadikan barokah. Nah, barokah ini sistem langit. Menariknya di situ. Barokah ini sistem langit. Langit yang bekerja, bukan kita. Langit yang bekerja. Tumbuh. Hasilnya tumbuh. Anak, mohon maaf, suami istri zaman sekarang. Banyak nih pasangan hidup pengen punya anak, tapi nggak tahu anaknya berkah apa enggak. Itu pengen punya anak tapi cita-cita pengen punya anak yang ganteng kayak Habib Novel. Masya Allah. Jangan pengen ganteng kayak saya. Ya, pengen punya anak yang soleh seperti orang-orang soleh. Gantengnya seperti Habib Novel. Boleh. Tetap seperti saya. Gitu kan ya. Jualan ini namanya. Lagi jualan. Tapi niat utamanya pengen punya anak yang soleh, punya anak yang solihah. Punya anak yang bisa senangkan dunia akhirat, punya anak. Nah, kalau pengen punya anak seperti itu, otomatis prosesnya dia akan mulai belajar gimana ya punya anak yang soleh dan solihah. Oh, prosesnya benar, prosesnya diikutin. Maka selanjutnya langit yang bekerja. Anak itu suatu saat prosesnya bagaimanapun berkah. Suatu saat akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dunia akhirat. Bagaimanapun bentuk perjalanan hidupnya. Kadang ada anak yang lupa, keseret arus yang nggak benar, ujung-ujungnya tiba-tiba berubah jadi luar biasa. Oh, ketahuan. Saya punya teman, hidupnya tadinya tiap malam di night club. Serius. Ya, tiap malam di night club. Khamr model apa yang nggak pernah dia minum? Khamr model apa yang nggak pernah dia minum? Macam-macam khamr. Ya, kalau orang zaman sekarang kan bisanya mayoritas beli khamr murahan. Kadang-kadang oplosan akhirnya ujung-ujungnya mati. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini dia khamr yang harganya itu udah puluhan juta pun diminum gitu. Kelas maksiatnya luar biasa. Dipanggilkan ustadz model apapun, ustadznya diceramain. Ustadznya diceramain. Masya Allah. Tapi suatu ketika diajak pengajian sama temennya. Dia jawab, paling sama kayak ustadz yang lain. Udah, kamu datang aja ikut sama saya. Mau sama nggak sama boleh. Kamu ikut. Dia datang pakai anting-anting, pakai kaos, ya. Pakaiannya pakai night club lah. Masya Allah. Temennya ya asyik aja bawa. Nah, ini ustadznya ini seorang Habib. Sama Habibnya nggak disinggung sama sekali. Didiemin dia. Dia heran. Saya ketemu semua ustadz, lihat saya langsung diceramain. Kok yang satu ini saya nggak dianggap ya, seperti nggak ada saya. Cuman kasih senyum biasa gitu. Berkali-kali datang seperti itu. Satu hari dia sakit di rumah sakit. Nggak ada orang jenguk. Ini Habibnya, ini orang tua, bukan anak muda, bukan saya, orang tua. Ya, almarhum sudah meninggal nih Habibnya. Begitu dengar salah satu jamaahnya yang modelnya kayak gitu ini, yang baru hadir berapa kali, nggak hadir, kenapa sakit? Dijenguk ke rumah sakit. Kaget dia.
saya ini orang jelek, ini orang tokoh, Masya Allah tokoh nasional, kok mau jenguk saya? Langsung hatinya berubah. Ya, dan sampai sekarang jadi muslim yang luar biasa, punya majelis bahkan sekarang punya pengajian. Saya punya sidik, kok bisa? Saya mau tahu rahasianya di mana. Ternyata rahasianya ibunya setiap hari Jumat dan malam Jumat ziarah luar Batang. Dari bayi diajak ziarah ke Habib Husin Bokar itu luar Batang. Anda percaya, nggak percaya boleh. Mau percaya keramat wali boleh, nggak percaya keramat wali boleh. Tapi kalau nggak percaya wali punya keramat, berarti nggak percaya sama Al-Quran. Ngeri.com. Ya, berarti nggak percaya sama kisah keramatnya para sahabat. Ngeri.com. Itu muslim bagian mana itu kalau nggak percaya keramat wali? Percaya kekeramatan para aulia hukumnya wajib, termasuk bagian daripada iman pada Al-Quran. Karena di Al-Quran disebutkan karomahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam itu bukan nabi, beliau seorang wali perempuan. Di Al-Quran disebutkan keramatnya Khidir alaihissalam. Menurut sebagian ulama Khidir bukan nabi, tapi seorang wali Allah. Kalau Anda menganggap Nabi Khidir nabi, maka ada keramat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan nabi, tidur 309 tahun. Kalau Anda percaya keramatnya orang soleh zaman Nabi Musa, 7 turunan ke atas, keramatnya luar biasa, sampai 2 nabi suruh bangunkan rumah cucunya yang mau roboh. Nah ini barokah dari orang tuanya. Ternyata waktu kecil orang tuanya gendong anaknya ziarah malam Jumat, hari Jumat keluar Batang, ikut tahlil Yasin di sana. Istiqomah orang tuanya membuahkan hasil. Hasilnya apa? Di ujung-ujung ya anaknya berubah 180 derajat. Itu namanya barokah ketika proses punya anak. Nah, harta sekarang cari duit. Banyak orang sekarang caranya salah. Lihat nih orang dulu nih. Saya kan masih kumpul sama orang-orang dulu. Ya mayoritas orang dulu yang saya kumpulin udah pada pindah ke alam barzah. Karena dulu kakek saya wafat umur 93 tahun. Jadi saya ketemu orang-orang tua ya, yang betul-betul usianya tua. Guru saya wafat umur 78 tahun. Habib Anis itu wafat umur 78 tahun. Saya kumpul dengan orang-orang yang usianya semacam itu. Jadi alhamdulillah menang makan garam. Gak ikut berpengalaman, tapi makan pengalamannya orang-orang yang punya pengalaman. Orang dulu tuh kalau keluar rumah gak bilang mau ke kantor. Mau kemana? Ke kantor? Enggak. Mau kemana? Cari duit? Enggak ada. Mau kemana? Cari nafkah. Cari nafkah. Kalimatnya bagus. Cari nafkah. Bukan cari duit. Bukan mau ke kantor. Tapi cari nafkah. Untuk anak istri. Ya, untuk anak istri. Kata nafkah ini beda. Saya mau cari nafkah. Sesuatu yang halal untuk keluarga. Orang kalau mau berkah hartanya harus halal. Kalau nggak halal, modelnya seperti apapun dijamin nggak akan barokah. Kalau nggak halal, harus halal baru bisa berkah. Makanya kan kadang-kadang kita ini bingung, saya tinggal di Amerika, saya tinggal di Indonesia, mau cari rezeki halal sekarang kok susah ya Bib ya. Saya ajarin doanya biar nggak susah. Gimana? Jangan doa minta rezeki halal, nanti susah dapatnya. Kenapa begitu? Sebab sekarang yang halal udah kecampur yang haram, jadinya subhat. Gak haram tapi subhat, gitu kan ya. Terus doanya gimana Bib? Doanya para wali, ya Allah beri aku rezeki yang tidak menyebabkan aku disiksa di dunia maupun di akhirat. Selesai. Ya, rezekinya model apapun, yang penting gak disiksa di dunia, gak disiksa di akhirat. Tapi caranya kita mencari harus halal. Cara carinya harus halal. Nggak boleh ya haram-haram titik, nggak apa-apa, nggak ada. Sedikit yang haram menyebabkan neraka. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW, bukan saya. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak untuk dia. Fannar aula bih. Maka saat pemerintah, nah ini satu kinerja pemerintah yang harus diapresiasi sama umat Islam. Kadang-kadang kita ini lupa. Ya kadang-kadang kita lupa. Saat pemerintah menetapkan merger 3 bank syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BSM. Betul ya? Merger 3 bank ini menjadi satu.
Mungkin saya satu-satunya Habib di Indonesia yang ceramah model begini kali ya. Model begini loh ya. Saat pemerintah menetapkan 3 bank syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BSM menjadi satu, dengan dikomandoi oleh BSM sebagai leadernya kalau saya nggak salah, tampil di depan ya, menjadi Bank Syariah Indonesia, menjadi BSI, maka ini suatu kebaikan yang sangat besar untuk masyarakat muslim di Indonesia. Ya, kebaikan yang sangat besar. Kenapa? Karena sekarang kita bisa bertransaksi yang halal menurut syariat. Ya, menurut ilmu syariat, transaksi dengan bank syariat Islam, BSI, ya, Bank Syariat Indonesia, halal. Maka kalau kita menjadi nasabah BSI, saya nggak promosi BSI, enggak. Ya, tapi yang ada BSI gitu kan ya. Yang apa saya lihat besar gitu. Kalau kita menjadi nasabah BSI, otomatis kita udah berniat, ya, kita udah berniat untuk memproses bisnis kita secara halal. Karena hidup kita nggak bisa terlepas dari bayar membayar. Zaman sekarang ini kan bayar membayar. Bagaimana alat bayar membayar kita halal? Bagaimana transaksi kita halal? Sementara semua hidup kita berkaitan dengan uang. Dan uang sekarang itu jarang ketemu dengan kertas, yang ada perpindahan angka dari satu rekening ke rekening yang lain. Kertas itu udah hampir nggak dipakai oleh masyarakat. Masyarakatnya malas, apalagi ada COVID. Mainnya kartu, gesek sekarang ya. Bahkan sekarang nggak usah gesek, di tap aja gitu, selesai. Iya kan? Bahkan sekarang teknologinya dikembangkan lebih jauh lagi. Kalau mau sodakoh nggak usah transfer. Nih, ada Masjid MIPA, udah ada QRIS-nya nih ya, QRIS-nya ya. Tinggal di-scan, mau pakai apapun bisa. Kalau saya sebutkan platform nanti iklan. Sementara mereka nggak bayar di channel saya. Kan begitu ya. Kan macam-macam tuh platformnya itu. Alat bayar yang bisa dipakai. Kalau pakai QRIS, zero, nggak ada biaya transfer. Kalau antar bank 6.500. Tapi kalau pakai QRIS, 0. Dari bank manapun, dari aplikasi apapun, sama. 1.000 ya 1.000, 500 ya 500. Sehingga sedekah jadi mudah. Ngelolanya juga lebih enak. Banyak yang ditawarkan. Nah, apa yang kita pakai? Kalau saat ini dalam perbankan, yang paling saya percaya, meskipun ada bank syariah yang lain, BSI, karena udah besar. Mari kita besarkan bersama, biar jadi lebih besar lagi. Contoh, ikhwani rahimakumullah. Saya mau ngasih contoh sederhana ini, sistem yang pengen saya nanti kalau jadi presiden tahun 8000 Masehi, ya, sudah bisa terlaksana itu. Karena untuk membuat ini kan proses nih. Alhamdulillah pemerintah saat ini udah bisa buat BSI gitu kan ya. Nah, nanti lebih lanjut, saya pengen nggak ada lagi yang namanya PDAM itu dibayar di belakang. Jadi saya nanti pengennya PDAM itu sistemnya sama seperti listrik yang berbayar di depan. Paham ya? Karena kalau berbayar di belakang nanti sistemnya ya tahu sendiri. Kalau berbayar di depan kan kita yang beli pulsa kita bayarin, kita yang ngutangin gitu kan ya. Ya kita yang ngutangin. Pengen saya nanti seperti itu. Nanti kalau semuanya udah syariah itu bisa terlaksana. Tapi karena sekarang ini belum bersyariah, negara kita ini sistem ekonominya belum bersyariah semuanya. Tapi kalau BSI kita dukung, BSI akan menjembatani semua sistem ekonomi akan menjadi bersyariah. Contoh, mohon maaf ya, yang belum punya mobil angkat tangan, yang belum punya mobil. Angkat tangan, jangan malu-malu. Wah, banyak itu. Saya itu dari dulu mengusulkan kepada teman-teman, ini masih ada orangnya di sini. Orang sekarang mau beli mobil, pasti yang muncul pertama kali penawarannya pembiayaan ya dari yang tidak syariah. Pembiayaan dari tidak syariah. Mau beli motor, pasti pertama kali yang muncul pembiayaan dari yang tidak syariah. Kenapa? Karena tempat-tempat jual beli mobil dan motor tadi dapat penawaran yang besar dari yang tidak syariah. Kalau kamu ngegolkan pembiayaan tidak syariah ini, maka setiap sales akan dapat sekian juta. Makanya kalau beli mobil kredit sama cash, harganya pasti yang cash lebih mahal.
Mobil bekas tuh ya, yang cash lebih mahal. Yang kredit kok lebih murah. Kenapa? Karena showroomnya dapat uang ya dari pembiaya yang konvensional tersebut. Ini perang dagang antara syariah dan konvensional. Nah sayang kalau yang syariah nggak bisa buat yang seperti itu. Bagaimana yang syariah bisa buat dan memenangkan? Caranya ya kita dukung dulu BSI-nya. Kalau BSI-nya gede, dananya besar, nanti mau beli mobil tuh nggak repot. Kalau semua seperti itu, dari mulai mobilnya jadi halal, motornya jadi halal, rumahnya kreditnya kredit syariah, rumahnya jadi halal, pendanaan kantornya punya bisnis apa, pendanaan syariah, kantornya jadi halal. Masya Allah. Dampaknya besar atau kecil? Besar. Kenapa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari haram lebih pantas masuk neraka. Berarti semua yang masuk ke mulut nih kalau haram ngerinya luar biasa. Yang dimakan maupun yang diminum. Dan sekarang kita cek, yang kita makan, yang kita minum nih yang nggak kecampur yang haram yang mana? Yang nggak kecampur yang haram yang mana? Makanya jadinya nggak berkah, waktunya nggak berkah, tidurnya nggak berkah. Tidur sudah 40 tahun nggak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Di mana berkahnya? Yang umurnya 48 tahun, sudah 48 tahun kamu tidur sekalipun nggak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Berkahnya di mana? 48 tahun tidur sekalipun nggak pernah mimpi bertemu wali-wali Allah. Berkahnya di mana? Sementara orang-orang dulu ada yang mimpi bidadari, ada yang mimpi rasul, ada yang mimpi wali, mimpinya semua ukhrawi, mimpi yang luar biasa. Giliran kita mimpinya yang gitu-gitu nggak jelas. Ya, yang nggak jelas. Kenapa tidurnya nggak berkah? Yang dimakan tanda tanya. Mata 24 jam Masya Allah bisa lihat semuanya. Lihat Al-Quran nggak bisa. Lihat semuanya bisa. Lihat Netflix bisa. 2 jam nonton Netflix, 3 jam nonton Netflix. Drakor nih mbak-mbak nih. Drama apa tuh? Drama kor-kor itu. Entah kornya apa ya. Gak usah diterjemahin itu. Berseri-seri khatam dalam satu hari. Al-Qur'annya gak dilihat. Sampai Al-Qur'annya manggil, kapan kamu baca aku? Kapan kamu baca aku? Matanya gak barokah. What happened with your eyes? Ada apa dengan mata kita? Coba lihat. Game, Masya Allah. Gamenya sampai sudah angkanya ratusan ribu. Wah, hampir 1 juta skornya. Senengnya luar biasa. Lah ayat-ayat Al-Quran ini yang 6.000 ini gak dibaca kemana ini? Kemana ini? Al-Ikhlasnya, Al-Falaknya, An-Nasnya. Mana nih mata kita kok gak buka lembaran-lembaran Al-Quran? Berarti mata kita gak barokah. Mulut dipakai dari pagi sampai tidur, sibuk ngobrol apapun. Tapi ngucap sholawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari gak dijalankan. Berkahnya di mana? Kok mulutnya gak berkah? Kenapa ini? Kaki diajak jogging jauh-jauh ke Manahan siap, jogging ke Solo Baru siap, diajak sholat berjamaah gak sanggup. Kaki model apa ini? Cap apa kaki kita ini? Kenapa diajak sholat dia berat, diajak lari dia kuat? Gak berkah ini kaki. Na'udzubillah min dzalik. What's happened? Ada apa dengan kita? Berarti kita cek ini. Berarti ada yang gak beres yang kita makan, gak beres yang kita minum. Berarti gak barokah. Harus kita rubah. Maka kita butuh ya suatu sarana jembatan untuk bisnis tadi biar barokah. Salah satunya di Indonesia yang terbesar saat ini adalah BSI, Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan setelah menyampaikan kajian ini saya lebih banyak baca Al-Quran, saya lebih banyak baca sholawat, saya lebih banyak berzikir, saya lebih giat untuk sholat, saya lebih giat untuk ceramah, dan antum juga lebih giat sama seperti saya, sehingga hidup kita jauh lebih barokah. Yang belum punya tabungan rekening di BSI segera buka. Ya, karena itu sudah salah satu langkah niat untuk beralih dari yang belum berkah menjadi yang berkah. Nah, karyawan-karyawan UNS, ya kalau gajiannya ini masih pakai bank yang lain silakan buka BSI. Ya, biar nanti transfernya di lobi ke negara biar lewat BSI, karena ini kan gajian negara ya. Saya belum tahu sistemnya bagaimana. Orang-orang perbankan yang lebih
paham. Sampai nantinya Masya Allah semua tersistem, semuanya menjadi syariah. Itu loh kalau pengen menjadikan negara kita ini menggunakan sistem syariah. Satu-satu didukung dulu. Bank Syariah Indonesianya didukung. Otomatis ekonominya nanti akan semua syariah. Otomatis ekonominya akan semua syariah. Buka-bukaan dikit ya, saya nggak tahu banyak. Tapi BSI ini mengelola ribuan masjid di Indonesia. Jumlahnya berapa? Program sekarang Berapa? 50.000. Program yang baru mau bangun 50.000 masjid baru. Khusus bulan ini. Jadi termasuk dana-dana dari BSI itu dipakai untuk bangun masjid di seluruh Indonesia. Salah satunya masjid di rest area KM 166 ya. Di Cipali itu. Itu rest area yang paling asik masjidnya. Ya, paling asik masjidnya. Ya mudah-mudahan nanti rest area yang lain dan di luar rest area ya bangun masjidnya lebih banyak lagi. Nah, ini manfaatnya. Dan masih banyak yang lain. Saya belum dapat manfaatnya. Belum. Jangan dikira saya udah dapat manfaatnya. Enggak. Saya bukan karena A, bukan karena B. Karena saya pengen Indonesia betul-betul punya kekuatan ekonomi syariah yang besar. Sebab kalau kekuatan ekonomi syariah ini naik di negara kita jadi negara yang kuat. Karena masyarakat muslimnya terbesar di dunia. Walaupun masih ada khilaf ulama ya. Tapi menurut kita terbesar di dunia. Otomatis uangnya akan terbanyak di dunia. Kalau semuanya mau ya mendukung ekonomi syariah. Jazakumullah khairan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.